Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Maimuna dengan NPM 2310.058. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum asuransi yang telah memberikan arahan dan juga kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai Jurnal International Legal Protection and Legal Responsibility of Unit-Linked Life Insurance Agreement. Baik, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yakni mengenai identitas jurnal. Jadi, jurnal yang saya analisis yakni berjudul Legal Protection and Legal Responsibility of Unit-Linked Life Insurance Agreements itu ditulis oleh Tubagus Andri Purnawa dan Elfrida Ratnawati Gultom dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Nah, jurnal ini dipublikasikan dalam Jurnal UNES Law Review Volume 5 isu 2 pada Desember 2022 dengan doi aktif dan juga jurnal ini tuh merupakan jurnal internasional bereputasi karena sudah Scopus Index dan juga tentunya udah open access. Nah, sebenarnya penelitian ini tuh bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam produk asuransi jiwa unit link serta tanggung jawab perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Memasuki pembahasan selanjutnya, yakni mengenai latar belakang dan juga isu. Terkait latar belakang dari jurnal ini sebenarnya berawal dari perkembangan industri asuransi modern yang menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan risiko. Nah, produk asuransi ini juga mengalami inovasi, salah satunya adalah unit link, yaitu produk asuransi yang menggabungkan perlindungan atau proteksi dan juga investasi. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai permasalahan hukum, seperti ketidaksesuaian antara manfaat yang dijanjikan dengan realisasi, terus juga kurangnya transparansi, serta adanya indikasi pelanggaran prinsip itikat baik. Nah, ada juga contoh kasus nyata, yakni kasus Wanarta Life yang menjadi contoh nyata adanya ketidakseimbangan antara kewajiban dan juga kemampuan perusahaan yang berujung pada kerugian besar bagi nasabah. Nah, kalau isu hukum utama yang terdapat dari jurnal ini tuh adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung serta bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam produk unit link menurut hukum positif di Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kerangka teori. Terkait kerangka teori, jadi penelitian ini tuh menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philip M. Hudson yang membagi perlindungan hukum itu menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan juga represif. Nah, kalau perlindungan preventif itu sebenarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan represif itu bertujuan nih untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan prinsip dasar hukum perjanjian, khususnya prinsip utmost good faith atau itikat baik yang mewajibkan para pihak itu baik penanggung maupun tertanggung untuk mengungkapkan informasi secara jujur dan lengkap. Nah, prinsip ini tuh menjadi sangat penting dalam asuransi unit link. Kenapa? Karena kompleksitas produk yang mengandung unsur investasi. Nah, kerangka teori juga itu mencangkup perlindungan konsumen, di mana tertanggung itu diposisikan sebagai konsumen yang memiliki hak atas informasi, keamanan, dan bahkan juga keadilan dalam perjanjian tentunya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Terkait metode penelitian yang digunakan itu adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma, peraturan perundang-undangan, juga doktrin hukum yang berlaku. Nah, kalau pendekatannya itu digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, juga pendekatan konseptual. Kalau sumber datanya itu berasal dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, terus bahan hukum sekunder, seperti jurnal dan juga buku, serta bahan non-hukum, seperti pendukung analisis. Nah, metode ini tuh sebenarnya digunakan tujuannya untuk mengkaji kesesuaian praktik asuransi unit link dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Selanjutnya terkait temuan utama. Nah, kalau temuan utama dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam asuransi unit link pada dasarnya itu telah diatur. Seperti yang kita tahu udah diatur dalam beberapa peraturan ya, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Nah, perlindungan tersebutlah yang mencangkup hak atas pembayaran klaim, kejelasan isi polis, dan juga mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya perlu diketahui pelindungan tersebut itu belum berjalan secara optimal karena ya memang masih terdapat celah regulasi dan lemahnya pengawasan. Selain itu, posisi perusahaan asuransi dalam unit link adalah sebagai pengelola risiko gitu ya, sekaligus pengelola investasi yang menimbulkan tanggung jawab ganda. Seperti itu. Ketergantungan pada kinerja investasi juga sebenarnya membuat produk ini memiliki resiko tinggi bagi nasabah. Selanjutnya adalah mengenai analisis kritis. Kalau terkait analisis kritis, sebenarnya menurut saya, jurnal ini tuh menunjukkan bahwasannya meskipun regulasi telah tersedia, namun belum cukup spesifik gitu, mengatur produk unit link yang memiliki karakteristik berbeda gitu dari asuransi konvensional. Hal ini tuh tentunya menurut saya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan oleh perusahaan asuransi tersendiri gitu. Penulis juga di sini menurut saya kurang mendalami aspek pengawasan. Oleh karena itu pengawasan ini oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Padahal kan dalam praktiknya peran OJK kan sangat krusial ya dalam mencegah kasus seperti Wanarta Life tadi. Selain itu, terdapat ketimpangan informasi antara perusahaan dan juga nasabah atau asymmetry information di mana nasabah ini tuh seringkali tidak memahami resiko investasi dalam unit link. Hal ini menunjukkan bahwasannya prinsip itikat baik itu belum diterapkan secara optimal. Kalau dari sudut pandang saya, seharusnya diperlukan regulasi khusus secara eksplisit yang mengatur unit link atau PD, termasuk transparansi investasi, standar pemasaran, dan pelindungan terhadap resiko gagal bayar. Seperti itu. Selanjutnya, terkait relevansi nih terhadap RPS hukum asuransi. Kalau terkait relevansi, sebenarnya jurnal ini tuh sudah sangat relevan dengan materi yang ada dalam RPS hukum asuransi, khususnya mengenai asuransi sebagai perjanjian, prinsip-prinsip asuransi seperti itikat baik dan indemnitas gitu ya, serta perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, jurnal ini juga berkaitan dengan pembahasan produk asuransi modern, yakni PAID dan juga unit link, yang merupakan bagian dari perkembangan industri asuransi yang harusnya dipahami oleh mahasiswa hukum. Nah, relevansi-relevansi lainnya itu terlihat pada aspek tanggung jawab perusahaan asuransi dan juga pelindungan hukum terhadap tertanggung gitu di sini, yang menjadi bagian penting dalam analisis hukum asuransi di Indonesia. Nah, dari pembahasan tersebut, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jurnal ini adalah pelindungan hukum terhadap tertanggung dalam asuransi unit link yang telah diatur dalam berbagai peraturan. Namun implementasinya ya memang masih belum optimal gitu. Perusahaan asuransi juga di sini memiliki posisi yang sangat penting sebagai pengelola resiko dan investasi. Sehingga itu harus menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan sesuai prinsip hukum. Dan juga diperlukan gitu pembaruan regulasi seperti yang tadi saya bilang yang lebih spesifik gitu, serta penguatan pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif tentunya bagi para nasabah. Nah, terutama dalam menghadapi resiko produk unit link yang sangat kompleks itu atau kompleks ya. Sekian mungkin presentasi dari saya. Adapun sumber referensi yang saya gunakan dalam menganalisis dan juga meneliti jurnal ini yakni dari jurnal internasional yang tentunya sudah bereputasi Scopus Index. Berikut adalah jurnalnya dengan judul Legal Protection and Legal Responsibility of Unit Link Life Insurance Agreement. Seperti itu.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.